Annyeonghaseyo, berjumpa lagi dalam belajar di rumah bersama Bu Hana. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kamsahamnida. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi lapisan bumi. Lapisan bumi ini adalah materi IPA kelas 7 semester genap. Sudah siap belajar? Nah, kita tinggal di bumi. Namun, kita tidak pernah tahu atau tidak pernah sadar bahwa bumi memiliki 3 lapisan utama, yaitu lapisan atmosfer, lapisan hidrosfer, lapisan litosfer. Mari kita cari tahu. Lapisan atmosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari gas yang mengelilingi bumi. Jadi, semua gas yang ada di bumi merupakan lapisan atmosfer. Lapisan hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air. Lapisan hidrosfer adalah lapisan-lapisan air yang mengelilingi bumi berupa sungai, danau, rawa, air tanah, gletser, laut, dan lain-lain. Sedangkan lapisan litosfer berasal dari kata litos yang artinya batu, sehingga lapisan litosfer adalah seluruh bagian padatan yang ada di bumi. Ini gambaran umumnya, bahwa di bumi ada atmosfer, ada hidrosfer, dan litosfer. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang lapisan atmosfer. Ingat bahwa lapisan atmosfer adalah segala gas yang ada di bumi. Pernah mendengar pepatah bahwa di atas langit masih ada langit? Nah, ungkapan itu benar sekali, bahwa di atas bumi kita masih ada 5 lapisan lagi, yaitu yang pertama adalah lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan yang paling luar adalah lapisan eksosfer. Lalu, apa saja yang bisa kita ketahui dari kelima lapisan atmosfer tersebut? Untuk yang pertama, lapisan troposfer, ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Ketinggiannya hanya 0 sampai 15 km. Di sini tempat berlangsungnya perubahan cuaca serta adanya kehidupan. Suhu di permukaan kurang lebih 30 derajat Celcius. Semakin naik ke lapisan atas akan terasa semakin dingin, hingga suhunya minus 56 derajat Celcius. Lapisan kedua adalah lapisan stratosfer, ketinggiannya antara 15 sampai 50 km. Di lapisan ini terdapat lapisan ozon atau O3 yang menyerap sinar UV dari matahari. Semakin naik lapisannya, maka akan terasa semakin panas hingga mencapai suhu minus 2,5 derajat Celcius. Lapisan mesosfer, ketinggiannya 50 sampai 85 km. Suhu di lapisan atas minus 75 derajat Celcius. Lapisan mesosfer ini sangat berperan bagi keamanan di bumi. Dia berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda angkasa seperti meteor, komet, dan lain sebagainya. Lapisan keempat adalah termosfer.
Ketinggiannya 80 sampai 500 km. Dalam lapisan ini terdapat lapisan ionosfer yang menyerap sinar X berbahaya dari matahari serta memperjelas gelombang radio saat malam hari. Suhu di lapisan ini berkisar antara minus 87 derajat Celcius hingga 726 derajat Celcius. Kemudian lapisan terakhir atau lapisan yang paling luar itu adalah lapisan eksosfer. Ini ketinggiannya lebih dari 500 km. Lapisan ini banyak mengandung gas hidrogen. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat orbit pesawat luar angkasa dan satelit buatan manusia. Nah, ini gambaran jelasnya. Lapisan ini, lapisan yang pertama di troposfer ini berlangsungnya aktivitas manusia dan makhluk hidup yang lainnya, serta bisa menerbangkan balon udara, pesawat kecil, kemudian pesawat di stratosfer bisa pesawat jet. Di mesosfer ini ada gambaran tentang komet dan meteor. Kemudian di lapisan termosfer dan eksosfer ini adalah aktivitas dari luar angkasa seperti roket, pesawat luar angkasa dan satelit. Nah, ini juga gambarannya. Kalau di lapisan termosfer adalah fenomena aurora yang mungkin sering terjadi di bagian kutub. Lalu, tahukah kalian di lapisan mana pesawat terbang yang kalian tumpangi melintas? Pesawat komersil terbang di ketinggian 35.000 sampai 39.000 kaki di atas permukaan tanah atau kurang lebih 10 hingga 15 km di atas tanah. Itu artinya pesawat terbang di lapisan stratosfer. Ada yang tahu mengapa pesawat terbang di lapisan stratosfer? Alasan pertama, karena di lapisan stratosfer tekanan udaranya lebih stabil, sehingga pesawat dapat lebih stabil dan mencegah turbulensi, serta para penumpang dapat menghirup udara dengan lebih nyaman. Alasan kedua, karena terdapat lebih sedikit badai dan petir. Ini mengakibatkan pesawat akan berjalan lebih mudah. Nah, dari penjelasan yang tadi, semoga kalian memahami materi tentang atmosfer. Mungkin video kali ini akan terasa lebih panjang dan jangan lupa siapkan buku catatan kalian, serta jika kalian lelah, kalian bisa pause video ini. Oke, kita lanjut ya. Lapisan kedua adalah lapisan hidrosfer. Artinya kita akan belajar tentang lapisan air yang ada di bumi. Pasti dong kita selalu menggunakan air di kehidupan kita. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, dari mana sih asalnya air? Kemudian bagaimana proses terbentuknya air? Mungkin ada dari kalian yang bertanya seperti itu. Tentang air sebenarnya dipelajari dalam ilmu hidrologi. Jadi hidrologi ini adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang air. Nah, untuk proses terbentuknya air atau proses dari mana asalnya air, itu akan kita pelajari melalui siklus hidrologi atau siklus air. Nah, air ini sebenarnya sifatnya alaminya dia mengalir, tentu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kemudian dia berubah wujud ketika dipanaskan atau didinginkan.
kalian harus ingat lagi materi perubahan wujud pada benda. Di sana ada prosesnya dari padat ke cair, atau dari cair ke gas, atau dari gas ke padat. Nah, ini kita akan belajar tentang siklus hidrologi, di mana poinnya, jadi siklus hidrologi ini terjadi dengan adanya bantuan sinar matahari. Nah, dengan adanya sinar matahari, maka matahari memanasi bumi ini sehingga terjadilah penguapan. Penguapan ini dengan kata lain evaporasi. Nah, uap air akan membentuk awan di udara, lalu menjadi titik-titik air, dan saat kondisi yang sudah jenuh, maka dia akan turun ke permukaan bumi menjadi sebuah hujan atau presipitasi. Kita lihat, siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 tahap atau 3 siklus. Siklus yang pertama disebut dengan siklus pendek, kemudian siklus yang kedua adalah siklus sedang, dan yang ketiga adalah siklus panjang. Untuk siklus yang pendek, ini siklus yang prosesnya sangat singkat. Ini biasanya terjadi di permukaan laut, yang diawali dengan penguapan atau evaporasi. Kita lihat gambarnya ya. Jadi dari penguapan, maka air laut yang tadinya cair menjadi uap air, kemudian mengalami kondensasi atau pengembunan, dan berkumpul menjadi awan, dan ketika ada angin, maka awan tersebut akan bergeser. Namun ketika dia jenuh, dia akan menjadi hujan dan turun kembali ke laut. Jadi pada siklus pendek ini, perpindahan awan tidak berjalan begitu jauh, sehingga hujan pun akan terjadi di laut. Jadi siklus pendek adalah siklus yang terjadi singkat dalam area yang tidak luas di laut. Ketika terjadi pemanasan oleh sinar matahari, maka terjadilah proses penguapan. Lalu terjadi kondensasi menjadi titik-titik air dan akan menjadi hujan. Nah, yang kedua adalah siklus sedang, di mana dia lebih panjang dari siklus pendek. Jadi tahapannya hampir sama, yaitu penguapan terjadi di laut, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, lalu awan yang tadi terbentuk bergeser diterbangkan angin sampai ke daratan, sehingga hujan pun terjadi di daratan. Selain di laut, terjadi juga di daratan. Jadi siklus ini lebih panjang dari yang siklus pendek. Dan ketika hujan terjadi di daratan, maka akan terjadi infiltrasi di dalam tanah dan di permukaan tanah, sehingga air yang berasal dari hujan tadi mengalir kembali ke laut melalui sungai, kemudian kembali ke laut. Ini gambaran dari siklus sedang. Kemudian siklus panjang, ini terjadi lebih panjang dari siklus sedang. Penguapan terjadi di laut, di darat, jadi kemudian hasil penguapan tersebut akan terkondensasi dan diterbangkan oleh angin awan tersebut hingga mencapai daratan yang agak jauh. Ketika dia sampai di puncak gunung yang dingin, titik-titik air dalam awan tersebut berubah menjadi es. Jadi kristal es tersebut mencapai di puncak gunung, kemudian nantinya jatuh sebagai salju. Ketika salju mencair menjadi gletser, ini akan mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Selain hujan yang terjadi di darat, selain itu ada juga pencairan salju dan kristal es, maka air-air tersebut akan mengalami infiltrasi, bisa di permukaan tanah atau di dalam tanah, maka mengalirnya kembali ke laut. Nah, proses tersebut akan berulang-ulang. Itu disebabkan karena itu maka disebut dengan siklus. Nah, kesimpulannya bahwa siklus air ini diawali terjadi
evaporasi, kemudian ada transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, kembali lagi menjadi evaporasi. Nah, istilah-istilah ini harusnya kalian cari sendiri artinya, ya. Jadi, ini kesimpulan terjadinya siklus hidrologi atau siklus air. Sudah jelas dong tentang hidrosfer atau siklus air dan siklus hidrologi. Kita lanjut ke lapisan yang ketiga, adalah lapisan litosfer. Lapisan litosfer ini adalah segala lapisan padat atau batuan yang ada di bumi. Jadi lapisan bumi kita kalau diteliti lebih dalam, tempat kita injak ini adalah seperti ini. Nah, ini gambaran di dalam bumi. Ada berapa lapis dalam lapisan litosfer bumi? Ya, jadi ada 3 lapisan. Yang paling luar tempat kita tinggal itu disebut dengan lapisan kerak bumi. Kemudian di bawahnya ada kerak mantel bumi atau selubung bumi. Dan yang paling dalam itu disebut dengan inti bumi. Ini gambaran secara lengkapnya. Jadi yang paling luar ini yang dianggap lebih tipis, paling tipis ini adalah kerak bumi, ya, ini adalah kerak bumi. Kemudian yang kedua adalah mantel bumi atau selubung bumi. Nanti terdiri lagi dengan 3 lapisan. Kemudian inti bumi itu ada 2. Ada inti luar, yang ini inti luar. Kemudian yang paling dalam disebut dengan inti dalam bumi. Nah, yang paling luar adalah kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar dari permukaan bumi. Ketebalannya antara 10 hingga 50 km. Namun ketebalannya ini tidak merata di seluruh permukaan bumi. Mengingat permukaan bumi ini terdiri dari gunung dan lembah, jadi tidak rata. Kerak bumi terdiri dari 2 lapisan lagi, yaitu kerak benua dan kerak samudera. Kerak benua adalah lapisan yang membentuk daratan, ini tebalnya sekitar 20 hingga 50 km. Sedangkan kerak samudra adalah lapisan yang terdapat permukaan air yang sangat luas. Ini tebalnya 10 hingga 12 km saja. Jadi bisa dibayangkan kalau kalian melihat globe di mana ada daratan, berarti di sana adalah kerak benua. Sedangkan jika kalian melihat lautan yang sangat luas, itu adalah kerak samudra. Nah, kerak bumi tersusun dari oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, serta magnesium. Untuk batuannya, batuan kerak bumi itu tersusun dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan atau metamorf. Nah, kemudian lapisan yang berada di dalam lapisan kerak bumi adalah lapisan mantel atau selubung bumi. Lapisan di dalam kerak bumi adalah lapisan mantel atau selubung bumi. Lapisan mantel ini dibagi menjadi 3, yaitu lapisan litosfer. Lapisan litosfer ini bersifat batuan padat. Ini tersusun dari 2 komponen, yaitu ada sial dan sima. Sial itu adalah silika aluminium dan sima adalah silika magnesium. Jadi ini berupa batuan yang sangat padat, yaitu lapisan litosfer. Kemudian ada lapisan di dalam litosfer adalah lapisan astenosfer. Nah, lapisan di bawah ini adalah lapisan yang berwujud agak kental, jadi tidak terlalu padat dibandingkan litosfer, sehingga sering disebut dengan lempeng tektonik bergeser. Kadang-kadang inilah yang menyebabkan mengapa permukaan bumi terkadang terasa bergetar
Di sini karena ada lapisan astenosfer yang selalu bergeser. Kemudian lapisan yang terakhir adalah lapisan mesosfer. Ia berwujud padat serta berbatasan langsung dengan lapisan inti bumi. Kemudian lapisan yang di dalam yang terakhir adalah lapisan inti bumi atau core. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam. Sebagian besar inti bumi tersusun dari besi dan nikel. Inti bumi dibagi menjadi dua, yaitu inti bumi luar atau outer core. Ini inti luar berwujud cair. Jadi yang inti luarnya itu berwujud cair, ketebalannya 2160 km dengan suhu yang mencapai 2200 derajat Celcius. Sedangkan lapisan yang kedua adalah lapisan inti dalam atau inner core. Inti dalam ini berwujud padat, tersusun dari besi atau campuran besi dan nikel. Ketebalannya mencapai 1320 km dengan suhu mencapai 4500 derajat Celcius. Wah, panas ya, hingga mencapai ribuan derajat Celcius. Nah, bisa kalian bayangkan, setiap saat bumi kita itu bergerak dan bergeser. Ini karena ada lapisan di bawah bumi itu yang tidak padat seutuhnya. Ada 3 teori yang menyebutkan tentang pergeseran lempeng yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah teori pergerakan benua atau continental drift. Yang kedua adalah teori pergerakan dasar laut. Dan yang ketiga adalah teori tektonik lempeng. Kita lihat contoh dari gambaran continental drift atau pergeseran benua. Jika kalian tahu, 300 juta tahun yang lalu, benua-benua yang ada sekarang itu tidak seperti sekarang. Jadi dia berjarak sangat dekat, bahkan cenderung menyatu antara satu benua dengan benua yang lain. Kemudian dengan seiring waktu bergeser dan bergeser terus terjadi perpindahan lempeng, maka benua-benua tersebut 100 juta tahun yang lalu tampak seperti ini. Sedangkan 60 juta tahun yang lalu benua sudah seperti sekarang. Jadi pergeseran benuanya semakin menjauh antara satu benua dengan benua yang lain. Nah, kita lihat benua yang ada sekarang itu sudah seperti ini. Kalau kita perhatikan antara lekukan di sini, benua Amerika dengan benua Afrika, jika kita pasangkan, dia menyatu seperti kita memasang puzzle. Itu membuktikan bahwa teori tersebut benar. Setiap saat terjadi pergerakan benua atau perpindahan lempeng benua. Kita lihat di sini ada benua Amerika, ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kemudian ada benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, dan benua Australia. Nah, teori tektonik lempeng ini terjadi ketika gerakan tektonik lempeng ini dapat menyebabkan dua lempeng benua bergerak saling mendekat atau saling menjauh. Nah, ini yang menyebabkan adanya tumpukan, tindihan, atau malah saling menjauh. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya gunung berapi karena lapisan lava di bawah bumi kita ini akan mendapat celah sehingga dia akan membentuk lapisan gunung berapi. Kemudian gerakan-gerakan tektonik lempeng juga bisa memicu gempa bumi dan tsunami. Jadi gempa bumi ini diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng yang ada di bawah lapisan bumi, kemudian memicu terjadinya tsunami ketika pergerakan lempeng itu terjadi di dasar laut. Patahan, tindihan, dan lain-lain itu bisa menyebabkan tsunami atau gelombang pasang dan sampai ke daratan. Selain itu, yang tadi Ibu sudah jelaskan, bisa juga memicu adanya gunung
meletus atau gunung berapi. Nah, sekian tadi materi lapisan bumi yang sudah Ibu jelaskan. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bermanfaat dan bisa kalian pahami. Jangan lupa latih diri kalian dengan menjawab soal-soal yang ada di buku atau dimanapun. Dan jangan lupa setelah nonton video ini, ingat tekan tombol subscribe dan like dan komen video ini. Terima kasih. Thanks for watching. Bye.